Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang ketika bumi berhenti berputar dengan subtema tanda-tanda hari akhir. Namun, sebelum membahas tentang materi, ada baiknya apabila kita mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 1.3 meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2.3 menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 4.3 menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mendiskusikan sikap tentang tanda-tanda hari akhir melalui berbagai sumber, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan baik. 2. Setelah mendiskusikan sikap tentang tanda-tanda hari akhir melalui berbagai sumber, peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. 3. Melalui PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. 4. Setelah mengamati PPT dan video, peserta didik dapat mengidentifikasikan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. Tanda-tanda hari akhir itu ada 2. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tanda kecil? Tanda-tanda kecil adalah peristiwa atau kejadian ataupun keadaan manusia yang menandakan akan datangnya tanda besar kiamat. Ketika tanda-tanda kecil ini muncul, masih ada kesempatan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia atau alam semesta yang menandakan waktu kiamat kubro akan segera tiba. Pada saat ini, Allah sudah tidak menerima taubat manusia. Tanda-tanda kecil hari akhir. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
Adapun tanda-tanda kiamat kecil yang lain, yang pertama, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kelima, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Yang keenam, orang yang baik berkurang, sedang yang jahat bertambah banyak. 7. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Yang kedelapan, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yang kesembilan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Yang kesepuluh, bulan sabit terlihat besar. Mungkin tanda-tanda kiamat kecil ini sudah dapat kita lihat dalam kehidupan sekarang ini. Seperti terjadinya banyak pembunuhan sering kita lihat di berita-berita. Bahkan lebih sadisnya yang saling membunuh itu anak membunuh orang tuanya atau sebaliknya. Terus juga sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, itu sekarang banyak terjadi. Selanjutnya, 8 tanda-tanda kiamat besar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, asap atau duhon. Yang kedua, munculnya Dajjal. 3. Munculnya binatang besar. 4. Matahari muncul atau terbit dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa. 6. Munculnya Yajuj dan Majuj. 7. 3 penenggelaman bumi. 8. Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Yang pertama, asap atau duhon. Tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya asap atau duhon yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini diceritakan hanya memiliki satu mata, dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan Dajjal akan muncul membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Yang ketiga, munculnya binatang besar. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang keempat, matahari muncul atau terbit dari barat. Seperti yang kita ketahui, saat ini matahari terbit dari sebelah timur. Nanti ketika akan datangnya hari kiamat, matahari itu akan muncul atau terbit dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini dikatakan akan turun untuk menghadapi Dajjal. Jadi, Nabi Isa itu belum meninggal. Tetapi, ketika peristiwa salib itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Yang keenam,
munculnya Yajuj dan Majuj. Saat ini Yajuj dan Majuj itu dikurung di sebuah gunung ya, yang dilapisi oleh besi. Oleh siapa? Oleh Raja Zulkarnain. Tapi suatu saat Yajuj dan Majuj ini akan lepas. Kalau Yajuj dan Majuj sudah lepas, maka itu salah satu tanda bahwa kiamat besar akan segera tiba. Yang ketujuh, terjadi 3 penenggelaman bumi, yaitu bumi bagian barat, bagian timur, dan jazirah Arab. Yang kedelapan, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Api ini akan keluar dari Yaman yang akan mengiring manusia ke Syam. Sesuai hadis berikut ini, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanda-tanda kiamat dari sumber yang lain sama, kiamat terbagi ke dalam 2, yaitu kiamat kecil, diangkatnya ilmu agama. Yang keduanya, merajalelanya perzinahan. Yang ketiga, meminum minuman keras menjadi kebiasaan. Yang keempat, perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Seterusnya, perbandingan laki-laki itu 4:1. Adapun ciri-ciri kiamat besar menurut sumber ini, yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, turunnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, turunnya awan hitam yang membawa berbagai keburukan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.